Bayangkan sejenak suaranya. Sebuah retakan yang dalam dan menggetarkan muncul dari inti bumi dan mengguncang udara seperti guntur metalik. Itu bukan deru pembongkaran terkontrol, bukan pula benturan bola penghancur. Itu adalah suara gigitan. Satu gigitan yang mereduksi mobil seberat 2 ton, dengan semua sejarah perjalanan dan kenangannya, menjadi kubus kompak seukuran koper, dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk menarik napas. Ini bukan adegan distopia dari film fiksi ilmiah. Ini adalah operasi harian penghancur industri, jantung bisnis yang menggerakkan lebih dari 200 miliar euro per tahun dalam bayang-bayang. Di balik setiap gedung pencakar langit yang menghilang dari cakrawala, setiap pesawat komersial yang mengakhiri hidupnya di kuburan yang sepi, setiap kapal dagang yang terdampar selamanya di pantai alang, terdapat ekosistem tersembunyi dari raksasa baja. Raksasa anonim yang tidak membangun, melainkan menghancurkan peradaban kita. Misi mereka adalah melahap masa lalu untuk membangun masa depan. Hari ini kita meninggalkan permukaan dan turun ke perut dunia paralel ini. Sebuah alam semesta di mana besi tua bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bahan mentah paling berharga di abad ke-21, ketika logam bekas berhenti menjadi sampah. Dahulu, belum lama ini, siklus hidup suatu benda berakhir di tempat pembuangan sampah. Mobil tua, mesin cuci rusak, kulkas usang, semuanya hanyalah sampah, mata rantai terakhir dalam rantai linear yang dimulai di tambang dan berakhir di tumpukan karat. Namun, era pasca Perang Dunia Kedua membawa serta kelangkaan material yang memaksa orang untuk melihat tumpukan-tumpukan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Itu bukan isyarat kesadaran ekologis, tetapi murni kebutuhan ekonomi. Baja, tembaga, dan aluminium telah menjadi sumber daya strategis. Dan di sana, tertumpuk dan terlupakan, terbentang tambang perkotaan yang menunggu untuk dieksploitasi. Para pengusaha pertama dalam bisnis ini bukanlah insinyur, tetapi pedagang logam bekas yang berkeliaran di jalanan dengan gerobak tangan, menawarkan beberapa koin sebagai imbalan untuk benda logam apapun. Bengkel mereka seringkali berupa halaman belakang. Alat-alat mereka adalah palu, pahat, dan kekuatan kasar lengan mereka. Mereka membongkar mesin secara manual, memisahkan kabel, dan menumpuk lembaran logam. Itu adalah pekerjaan yang lambat, kotor, dan berbahaya. Tetapi pekerjaan itu meletakkan dasar bagi sebuah kebenaran yang mengejutkan. Di dalam cangkang berkarat dari benda yang tidak berguna, terdapat material yang tak ternilai harganya. Inilah momen penting saat ketika besi tua berhenti menjadi sinonim dengan sampah dan menjadi komoditas, bahan baku sekunder. Dari mesin press manual ke mesin penghancur hidrolik, respon awal terhadap kebutuhan untuk memadatkan dan menangani volume yang lebih besar bukanlah penghancuran, tetapi pemadatan. Mesin press logam bekas pertama, yang muncul pada tahun 1940-an, adalah perangkat yang relatif sederhana. Dioperasikan dengan sistem sekrup atau tuas. Mesin ini menghancurkan badan mobil dan benda-benda besar untuk mengurangi volumenya dan mempermudah pengangkutan. Pada dasarnya, ini adalah versi mekanis dan bertenaga dari gerakan menghancurkan kaleng dengan kaki. Tetapi industri otomotif berkembang dengan sangat pesat, dan tempat pembuangan sampah dipenuhi dengan arus masuk mobil bekas yang terus-menerus. Mesin pres kotak tertutup, yang menciptakan kubus kompak ikonik, merupakan langkah mendasar. Namun prosesnya masih lambat dan membutuhkan pembongkaran manual sebelumnya. Lompatan kuantum datang dengan hidrolik. Penerapan cairan bertekanan tinggi untuk menghasilkan gaya yang sangat besar mengubah segalanya. Tiba-tiba, menjadi mungkin untuk memberikan tekanan konstan dan terkontrol hingga ratusan dan kemudian ribuan ton. Hal ini memungkinkan pengembangan mesin pres geser, sebuah mesin yang tidak hanya memadatkan tetapi juga memotong. Mesin ini dapat mematahkan poros, memotong blok mesin, dan membelah sasis seolah-olah itu adalah ranting kering. Tetapi tonggak sejarah yang sebenarnya, penemuan yang akan melahirkan raksasa modern adalah mesin penggiling palu. Terinspirasi oleh penggiling industri, mesin ini meninggalkan gagasan memotong atau menghancurkan dan beralih ke memukul, merobek, dan menghaluskan. Sebuah rotor besar, dilengkapi dengan palu baja tempa yang berputar dengan kecepatan dahsyat di dalam ruang tertutup menerima seluruh objek,
komponen-komponen yang mendefinisikan mesin penghancur industri. Untuk memahami besarnya mesin-mesin ini, kita harus membedahnya. Kita tidak berurusan dengan artefak biasa, tetapi dengan organisme industri yang kompleks. Pertama, ada jantung sistem, rotor. Ini bukan poros sederhana dengan palu. Ini adalah satu bagian baja cor yang beratnya bisa lebih dari 40 ton. Rotor ini diseimbangkan dengan presisi pembuatan jam tangan Swiss, karena setiap penyimpangan dari 1200 putaran per menit yang menjadi putarannya akan menghasilkan getaran yang mampu menghancurkan mesin dari dalam. Palu yang terpasang padanya bukanlah paku besar, melainkan blok baja paduan khusus dengan kandungan tungsten dan kromium yang membuatnya lebih kuat daripada material apapun yang akan dipukulnya. Setiap palu dapat memiliki berat hingga 200 kg dan dirancang untuk berputar pada porosnya, selalu menghadirkan ujung pemotong yang baru saat benturan dan sedikit mundur jika bertemu dengan objek yang tidak dapat diatasi, seperti blok mesin lengkap sebelum melanjutkan serangannya. Ruang penghancur yang menampungnya dilapisi dengan pelat aus, pelindung baja Hatfield yang dapat diganti dan menyerap benturan terus-menerus. Pelindung ini bisa setebal 15 cm dan harus diganti secara berkala, karena secara harfiah merupakan perisai yang menahan pertempuran. Sistem pengumpanan adalah prestasi teknik lainnya. Ini bukan sekadar saluran sederhana. Ini adalah sabuk konveyor yang diperkuat, hingga selebar 3 meter, mampu memindahkan 20 ton material per menit. Seringkali, sistem ini didahului oleh derek penjepit yang dilengkapi elektromagnet, yang memilih dan menempatkan objek dengan presisi yang mengerikan. Dan semua ini didukung oleh sistem saraf, tenaga hidrolik. Pompa seukuran mesin diesel truck menghasilkan aliran oli pada tekanan melebihi 300 atmosfer, dikendalikan oleh katup yang serumit katup pada pesawat ulang-alik. Jaringan hidrolik ini tidak hanya menggerakkan rotor, tetapi juga mengoperasikan gerbang, menyesuaikan posisi kisi-kisi penyortiran, dan melumasi setiap titik kritis di bawah panas yang sangat tinggi. Terakhir, otaknya. Pusat kendali terkomputerisasi memantau suhu bantalan, tekanan hidrolik, getaran rotor, dan konsumsi energi secara real-time. Setiap anomali terdeteksi, dan sistem akan mati dalam hitungan milidetik. Bagaimana seluruh mobil dihaluskan menjadi lembaran dalam hitungan detik? Perjalanan sebuah mobil dari saat memasuki pabrik penghancuran hingga keluar sebagai tumpukan serpihan logam adalah tarian kekuatan brutal yang diatur hingga milimeter. Semuanya dimulai dengan penerimaan. Mobil yang sudah dilepas ban, baterai, dan terkadang cairannya, ditempatkan oleh derek ke tumpukan bahan baku. Tidak ada pembongkaran manual, tidak ada jok, plastik, atau pelapis yang dilepas. Seluruh kendaraan dengan semua yang ada di dalamnya adalah bahan bakunya. Sabuk konveyor membawanya menuju mulut mesin penghancur. Ini adalah momen transisi yang hampir seremonial, detik terakhir integritas struktural. Kemudian, ia melewati ambang batas. Di dalam ruang penghancur, rotor berputar dengan deru yang memekakkan telinga. Palu pertama menghantam atap mobil. Baja setebal 1 mm pada kap mesin tidak memberikan perlawanan. Ia melengkung, berputar, dan terlempar ke dinding ruang penghancur. Kaca depan pecah berkeping-keping menjadi jutaan serpihan yang nantinya akan disedot sebagai serbuk kaca. Blok mesin, benda terpadat, dihujani pukulan bertubi-tubi. Palu-palu berputar dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, tidak memotongnya, melainkan meretakkannya, menghancurkannya, dan mendisintegrasikannya menjadi potongan-potongan besi cor dan aluminium yang bergerigi. As roda, pegas, panel body, semuanya mengalami perlakuan yang sama. Ini adalah proses dekomposisi yang dipercepat, pencernaan mekanis. Serpihan-serpihan tersebut, setelah ukurannya mengecil hingga lebih kecil dari garis start, jatuh menembusnya dari tempat pembuangan sampah lokal ke pelabuhan internasional. Perjalanan sepotong logam dari saat dipisahkan dari bentuk aslinya hingga terlahir kembali sebagai produk baru adalah sebuah pengembaraan yang melintasi benua. Dan titik awalnya sesederhana dan seumum ini, tempat pembuangan sampah resmi atau halaman tempat pengumpulan besi tua lokal. Bayangkan sebuah gudang industri di pinggiran kota Eropa. Di sini, dalam aliran yang konstan,
tiba truk-truk yang bermuatan puing-puing pabrik, reruntuhan dari lokasi pembongkaran, dan tempat sampah mobil yang dipadatkan dari pusat daur ulang. Ini adalah simpul pertama dari jaringan saraf global. Material tersebut tidak tinggal di sini. Material tersebut menjalani penyortiran awal. Baja bersih ditumpuk di satu sudut, aluminium campuran di sudut lain, kabel tembaga ditumpuk seperti spaghetti logam. Tetapi halaman ini bukanlah tujuan akhir. Ini adalah pusat konsolidasi. Setiap tumpukan mewakili kartu panggilan untuk pasar. Pedagang khusus, dengan tablet di tangan yang menampilkan kutipan waktu nyata dari Bursa Logam London, menjelajahi halaman-halaman ini. Mereka bernegosiasi tidak hanya berdasarkan tonase, tetapi juga berdasarkan tingkat kemurnian, komposisi paduan, dan ketiadaan kontaminan. Setelah dibeli, material tersebut dimuat kembali, kali ini ke dalam kontainer pengiriman berukuran 40 kaki atau gerbong kereta barang. Tujuannya bukan lagi lokal, tetapi pelabuhan laut dalam. Mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan raksasa seperti Rotterdam, Hamburg, atau Algeciras. Di sana, derek gantry yang mampu memindahkan kontainer dengan kecepatan 1 kontainer per menit, menempatkannya ke dalam palka kapal pengangkut curah, kapal yang dirancang untuk mengangkut bahan mentah dalam jumlah besar. Kapal-kapal ini dengan nama-nama yang jarang kita dengar, seperti Ocean Titan atau Iron Maiden, adalah tulang punggung rantai pasokan ini. Mereka berlayar menuju pusat-pusat konsumsi dan pengolahan utama, pabrik baja di Turki, pabrik peleburan aluminium di Tiongkok, dan kilang tembaga di India. Fragmen logam bekas, mungkin berasal dari mesin pencuci piring bekas di Jerman, telah memulai perjalanan ribuan kilometer. Nilainya tidak lagi ditentukan semata-mata oleh komposisi kimianya, tetapi juga oleh biaya pengiriman maritim, bea impor, dan permintaan dari pabrik di belahan dunia lain. Bagaimana produsen baja bergantung pada logam bekas? Dalam imajinasi populer, produksi baja terkait erat dengan pertambangan, tambang terbuka raksasa, kereta api yang mengangkut tumpukan biji besi, dan tanur tinggi tempat batu bara kokas mereduksi biji tersebut menjadi besi cair. Itulah jalur utama, jalur yang menciptakan industri ini pada abad ke-19 dan ke-20. Tetapi pada abad ke-21, jalur paralel dan semakin dominan telah muncul, jalur tanur busur listrik. Dan satu-satunya bahan bakarnya adalah logam bekas. Perusahaan seperti Nucor di Amerika Serikat atau Celsa di Eropa telah membangun kerajaan bukan di atas tambang, tetapi di atas aliran logam bekas berkualitas tinggi yang terjamin. Prosesnya lebih bersih dan lebih cepat. Tanur busur listrik pada dasarnya adalah bejana raksasa, dilapisi dengan bahan tahan api, tempat bertonton logam bekas yang dipilih dan dipadatkan dimasukkan. Kemudian, elektroda grafit diturunkan, menghasilkan busur listrik yang sangat intens dengan suhu melebihi 3000 derajat Celcius. Logam bekas tidak meleleh perlahan. Besi tua meleleh hampir secara eksplosif, menjadi genangan baja cair dalam hitungan menit. Kuncinya di sini adalah kualitas bahan baku. Besi tua harus bersih, artinya memiliki kandungan unsur sisa yang tidak diinginkan seperti tembaga atau timah yang rendah, yang melemahkan baja akhir. Oleh karena itu, fragmen yang dicacah dan dipisahkan secara magnetis adalah masukan yang ideal. Homogenitas dan kemurnian relatifnya memungkinkan ahli metalurgi untuk menyempurnakan komposisi paduan dengan presisi yang sangat tinggi, menambahkan unsur-unsur yang diperlukan, kromium, nikel, molybdenum, untuk menciptakan baja khusus. Ketergantungan ini sedemikian rupa sehingga kesehatan keuangan pabrik baja raksasa ini diukur dari kemampuan mereka untuk mengamankan kontrak pasokan jangka panjang dengan perusahaan penghancur besi tua yang besar. Gangguan dalam aliran besi tua tidak berarti pengurangan produksi. Ini berarti penutupan total tungku dengan kerugian jutaan euro per hari. Simbiosis ini telah membentuk kembali lanskap industri. Pabrik baja tidak lagi perlu berlokasi di dekat tambang batu bara dan besi. Mereka dibangun di dekat pusat-pusat penghasil besi tua utama, daerah metropolitan padat, dan jalur pelayaran utama, bursa logam, dan harga kehancuran. Sementara mesin penghancur meraung dan tungku listrik menyala putih, terdapat alam semesta paralel, sunyi, dan digital di mana nilai dari semua upaya fisik itu ditentukan.
Inilah pasar logam, dunia layar, algoritma, dan kontrak berjangka yang jarang dilihat orang, tetapi memengaruhi harga mobil Anda, lemari es Anda, dan struktur rumah Anda. Bursa logam London, bursa logam New York, COMEX, dan bursa logam Shanghai adalah katedral dari sistem ini. Di sini, batangan logam fisik tidak diperdagangkan dalam kebanyakan kasus, melainkan janji, kontrak standar untuk kualitas dan kuantitas logam tertentu. Harga tembaga kelas A, aluminium dengan kemurnian tertentu, dan baja bondel ditetapkan di sini dalam tarian konstan penawaran dan permintaan yang mencerminkan denyut nadi ekonomi global. Apa hubungannya dengan logam bekas? Semuanya. Harga logam bekas di tempat pengumpulan barang bekas di seluruh dunia merupakan turunan langsung dari harga pasar saham ini dengan diskon. Diskon ini, yang oleh para profesional disebut selisih harga, mencakup biaya pengumpulan, pemrosesan, transportasi, dan margin keuntungan penghancur. Jika harga aluminium primer naik di London karena gangguan di tambang Australia, beberapa jam kemudian, harga yang dibayar oleh tempat pengumpulan barang bekas untuk jendela aluminium tua di Sheffield juga naik. Pasar ini sangat sensitif dan spekulatif. Dana investasi, bank, dan pedagang membeli dan menjual kontrak berdasarkan prediksi tentang aktivitas industri Tiongkok, ketegangan geopolitik yang dapat mengganggu pasokan, atau bahkan kebijakan lingkungan yang mendorong daur ulang. Finansialisasi logam ini menciptakan fenomena yang menarik. Logam bekas yang disimpan di tempat pengumpulan bukan hanya bahan produksi, itu adalah aset keuangan. Seorang pemilik mungkin memutuskan untuk tidak menjual tumpukan tembaga bekas mereka jika mereka yakin harganya akan naik minggu depan, memainkan pasar seperti halnya dengan saham. Bagaimana jutaan ton logam bekas diangkut? Memindahkan gunung adalah metafora. Memindahkan gunung-gunung logam yang terfragmentasi, tersebar, padat, dan seringkali berbentuk tidak beraturan adalah realitas logistik sehari-hari yang menantang teknik transportasi. Tantangan pertama adalah kepadatan. Logam bekas yang dihancurkan itu berat. 1 meter kubik fragmen baja dapat memiliki berat lebih dari 2 ton. Sebuah truk berkapasitas 40 ton secara fisik terisi jauh sebelum mencapai batas beratnya. Itulah mengapa transportasi darat hanya untuk jarak pendek, dari tempat pembuangan besi tua ke mesin penghancur, atau dari mesin penghancur ke pelabuhan. Untuk jarak yang lebih jauh, kereta api adalah rajanya. Gerbong khusus dengan sisi terbuka dan sisi yang diperkuat, yang disebut gondola, dirancang dan dimuat oleh alat penjepit magnetik yang sangat besar dalam hitungan menit. Sebuah kereta barang khusus dapat mengangkut beberapa ribu ton logam bekas dari sebuah pabrik dalam satu perjalanan. Tetapi prestasi skala sebenarnya terjadi di laut. Kapal pengangkut curah, kapal terbesar di dunia setelah kapal tanker super, bertanggung jawab atas perdagangan global ini. Kapal-kapal seperti kelas Capesize yang terlalu besar untuk terusan Panama, dengan kapasitas melebihi 180.000 ton bobot mati, adalah kapal-kapal yang melintasi samudra dengan muatan besi tua. Pemuatannya merupakan sebuah ilmu. Besi tua tidak hanya dibuang begitu saja. Besi tua dimuat dengan hati-hati untuk mendistribusikan berat dan memastikan stabilitas kapal. Kontainer terbuka khusus digunakan atau dimuat langsung dalam jumlah besar ke dalam palka. Selama perjalanan, material dapat mengendap dan memadat lebih lanjut. Pembongkaran di pelabuhan tujuan merupakan tontonan kekuatan yang terkoordinasi. Di pelabuhan seperti Izmir di Turki, derek pengangkat raksasa masing-masing mampu mengangkat 20 ton dalam sekali angkat, mulai mengosongkan kapal sepanjang waktu. Besi tua jatuh membentuk tumpukan besar yang kemudian dimuat ke truk atau kereta api menuju pabrik baja. Rantai tersebut tidak berakhir di situ. Untuk logam bernilai tinggi, seperti tembaga olahan atau aluminium paduan tertentu, pengangkutan dilakukan dalam kontainer tertutup yang menawarkan keamanan dan ketelusuran. Setiap kontainer memiliki nomor unik dan lokasinya dilacak menggunakan GPS dari saat pemuatan hingga pembongkaran. Negara-negara bertengkar memperebutkan sampah milik negara lain. Di dunia dengan sumber daya yang terbatas, logam bekas telah berhenti menjadi masalah pengelolaan limbah dan telah menjadi sumber daya nasional yang strategis, dan karenanya menjadi objek perselisihan, proteksionisme, dan bahkan konflik. Perang ini tidak diperjuangkan dengan tank, tetapi dengan tarif, kuota ekspor,
dan standar kualitas. Turki adalah contoh utamanya. Sebagai salah satu produsen baja tungku busur listrik terbesar di dunia, industrinya hampir sepenuhnya bergantung pada impor logam bekas. Nafsu makannya yang besar menjadikannya importir terbesar di dunia, menarik arus dari seluruh Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Untuk melindungi pabrik bajanya sendiri dan memastikan pasokan, pemerintah Turki kadang-kadang memberlakukan hambatan non-tarif, menuntut sertifikasi kualitas yang sangat ketat, atau memberlakukan kuota yang menciptakan ketegangan dengan negara-negara pemasoknya. Di ujung spektrum lainnya adalah negara-negara seperti India, Vietnam, dan Bangladesh, dengan kuburan kapal mereka yang terkenal seperti yang ada di Alang. Di sini, pertempuran terjadi untuk memperebutkan hak membongkar kapal-kapal terbesar di dunia, tambang emas baja berkualitas tinggi, yang dapat melebihi 40.000 ton per kapal. Negara-negara seperti Tiongkok, yang dulunya merupakan tujuan utama, telah menutup pelabuhan mereka untuk jenis besi tua laut ini karena alasan lingkungan, mengalihkan bisnis yang menguntungkan ini ke galangan kapal Asia Tenggara, di mana persaingan untuk mendapatkan lambung kapal terbaik sangat sengit dan seringkali tidak transparan. Uni Eropa, di sisi lain, sedang melancarkan perang internal dan eksternal. Secara internal, mereka berupaya menjaga aliran besi tua yang berharga tetap berada di dalam perbatasan mereka untuk memenuhi tujuan ekonomi sirkular yang ambisius dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku utama. Regulasi seperti larangan mengekspor kategori besi tua tertentu di luar OECD bertujuan tepat untuk hal ini. Secara eksternal, mereka memerangi perdagangan ilegal limbah listrik dan elektronik yang, dengan label besi tua bekas, dikirim ke Afrika atau Asia, di mana limbah tersebut dibongkar dalam kondisi berbahaya, meracuni tanah dan manusia. Amerika Serikat, dengan produksi besi tua domestik yang sangat besar, adalah pemain kunci. Keputusan mereka tentang tarif baja, misalnya, langsung memengaruhi arus global. Jika mereka membuat baja impor lebih mahal, pabrik baja lokal meningkatkan produksi, mendorong permintaan dan harga domestik besi tua, yang pada gilirannya mengurangi ekspor dan membuat pabrik baja di benua lain kekurangan pasokan. Perang dingin atas limbah ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Di abad ke-21, kedaulatan dan keamanan industri tidak hanya diukur oleh cadangan minyak atau mineral, tetapi juga oleh kendali atas arus bahan yang dapat didaur ulang. Siapapun yang mengendalikan besi tua mengendalikan bagian fundamental dari rantai produksi masa depan. Dan di papan catur global ini, setiap ton material yang dihancurkan adalah bidak, dan setiap pelabuhan adalah kota strategis. Namun, bahkan kekaisaran global ini, dengan rute transsamudra, pasar keuangan, dan perang dagang, memiliki titik lemah. Karena semakin besar pertumbuhannya, semakin jelas bahwa melahap dunia saja tidak cukup. Efisiensi penghancuran dan pemisahan memiliki batas fisik. Logam yang semakin kompleks, paduan yang sangat presisi pada produk elektronik, dan kebutuhan untuk memulihkan tidak hanya logam, tetapi juga polimer dan unsur tanah jarang menuntut lompatan evolusioner. Sistem AI dan robotika dalam seleksi material. Deru palu belum berhenti, tetapi sekarang disertai dengan suara baru. Dengungan yang hampir tak terdengar dari servo motor presisi tinggi, dan bunyi klik lembut katup pneumatik yang beroperasi dengan ritme metronomik. Kita telah mencapai batas di mana kekuatan kasar memberi jalan kepada kecerdasan kontekstual. Penghancur generasi ketiga bukanlah satu mesin tunggal, tetapi ekosistem terintegrasi di mana fragmentasi hanyalah pendahuluan dari pembedahan molekuler. Proses dimulai bahkan sebelum material memasuki ruang penghancuran. Sistem penglihatan hiperspektral memindai objek di sabuk pengumpan. Kamera ini tidak melihat warna. Mereka melihat tanda kimia. Mereka menerangi sisa material dengan ratusan panjang gelombang cahaya, dari inframerah hingga ultraviolet, dan menganalisis bagaimana setiap material menyerap atau memantulkan cahaya tersebut. Sensor yang terhubung ke kecerdasan buatan yang dilatih dengan jutaan gambar dapat membedakan, dalam hitungan milidetik, sepotong PVC dari polikarbonat atau paduan aluminium 6061 dari 7075, perbedaan penting yang bernilai ratusan euro per ton. Informasi ini diterjemahkan menjadi tindakan instan.
ketika material yang sudah dihancurkan menjadi fragmen seukuran kepalan tangan muncul dari layar, material tersebut disebarkan dalam tirai ke sabuk konveyor berkecepatan tinggi. Disinilah keajaiban terjadi. Barisan robot Delta, lengan artikulasi ultra tipis yang mampu melakukan hingga 200 gerakan per menit dengan presisi setengah milimeter, berbaris di atas sabuk. Dipandu oleh jaringan sensor yang sama, efektor ujungnya, penjepit pneumatik, cangkir hisap, atau bahkan jet udara terarah bertekanan tinggi, diaktifkan. Dengan gerakan yang hampir tidak terdeteksi oleh mata manusia sebagai kilatan, mereka mencungkil sepotong tembaga dari fragmen campuran, membelokkan papan sirkuit tercetak ke saluran tertentu, atau memisahkan tutup plastik ABS dari kusutnya kabel. Proses penyortiran robotik ini tidak didasarkan pada sifat fisik umum seperti densitas atau magnetisme, melainkan pada identitas kimia spesifik dari setiap fragmen. Hasilnya adalah kemurnian aliran material yang melebihi 98%, suatu tingkat yang tidak mungkin dicapai dengan teknologi arus eddy atau pemisahan densitas. Mesin penghancur tidak lagi menghasilkan campuran untuk disortir. Ia menghasilkan aliran data yang terwujud menjadi tumpukan yang terpisah sempurna, ketika setiap molekul logam bernilai uang. Di luar pemisahan mekanis dan bahkan penyortiran robotik, cakrawala baru muncul di mana konsep penghancuran menjadi usang. Kita memasuki ranah daur ulang atom dan molekul. Tantangan terbesar bukanlah peralatan rumah tangga atau mobil, tetapi tumpukan limbah elektronik, ponsel, laptop, dan papan induk yang mengandung tabel periodik mini, emas, perak, palladium, tembaga, timah, dan jejak unsur tanah jarang seperti neodymium dan dysprosium. Di sini, penghancuran konvensional kontraproduktif karena mencampur unsur-unsur yang tak ternilai ini menjadi bubuk yang terkontaminasi secara permanen. Jawabannya terletak pada proses hidrometalurgi dan biohidrometalurgi dengan presisi yang menakjubkan. Bayangkan sebuah pabrik di mana papan sirkuit yang telah dihancurkan halus direndam dalam bak kimia yang dirancang khusus. Ini bukan agen korosif generik. Ini adalah agen pelarut selektif, larutan berbasis sianida, tiorea, atau bahkan asam organik lemah, yang komposisi dan pH-nya dikontrol secara tepat untuk menyerang dan melarutkan hanya logam tertentu. Larutan pertama, ringan dan pada suhu kamar, dapat dirancang untuk melarutkan hanya timah dari solder. Larutan kaya timah disaring dan logam murni dipulihkan melalui elektrolisis. Residu padat yang tersisa masuk ke larutan kedua yang lebih agresif pada suhu yang lebih tinggi yang secara selektif menyerang tembaga. Kemudian larutan lain untuk emas dan larutan lain untuk palladium. Ini adalah proses distilasi kimia di mana setiap unsur secara metaforis diuapkan dari campuran dan dikondensasikan dalam bentuknya yang paling murni. Tetapi yang lebih mutakhir bahkan lebih mengejutkan, bio-leaching. Para ilmuwan menggunakan strain bakteri tertentu, seperti Acidithiobacillus ferrooxidans, yang dimodifikasi di laboratorium. Bakteri ini, yang diinokulasi ke dalam tangki berisi debu elektronik, tidak memakan material tersebut. Mereka mengeluarkan enzim dan metabolit yang bertindak sebagai kunci kimia, secara selektif membuka dan melarutkan logam mulia pada suhu ruangan, dengan konsumsi energi minimal dan tanpa menghasilkan gas beracun seperti proses pyrometallurgi tradisional. Bagaimana satelit dan roket masa depan akan didaur ulang? Sementara kita memecahkan teka-teki puing-puing luar angkasa di bumi, sebuah batas baru sampah menumpuk di atas kepala kita, orbit bumi rendah. Diperkirakan 9.000 ton material tidak aktif mengorbit planet ini. Satelit yang sudah tidak berfungsi, tahap atas roket yang ditinggalkan, peralatan yang hilang oleh astronot, dan jutaan fragmen kecil dari tabrakan. Ini bukan hanya sampah, ini adalah bahaya yang mengancam konstelasi satelit aktif dan misi luar angkasa di masa depan. Tetapi ini juga merupakan peluang bisnis dan keberlanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daur ulang luar angkasa tidak akan melibatkan pengembalian satelit lama ke bumi untuk dihancurkan, biaya energinya akan sangat mahal, tetapi lebih kepada pemrosesan ulang di tempatnya. Prototipe misi pertama yang dikembangkan oleh lembaga seperti ESA dan perusahaan seperti Astroscale dan ClearSpace berfokus pada penangkapan dan deorbit terkontrol. Tetapi langkah selanjutnya adalah kanto penyelamatan orbital.
Bayangkan sebuah kapal induk otonom yang dilengkapi dengan lengan robot dan platform pemrosesan yang ringkas. Pesawat induk mendekati satelit geostasioner yang telah dinonaktifkan. Lengan-lengannya yang dipandu oleh penglihatan mesin berlabuh pada titik-titik struktural tertentu dan memulai pembongkaran sistematis. Pertama, mereka membentangkan panel surya raksasa dan memotongnya menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Panel-panel ini yang terdiri dari gallium arsenida dan silikon yang sangat murni pada substrat ultra tipis merupakan material yang sangat berharga. Pesawat induk memadatkan dan menyimpannya. Kemudian ia mengakses badan utama, mengekstrak tangki hidrazin, bahan bakar yang sangat beracun tetapi dapat diproses ulang, dan sistem propulsi. Akhirnya ia membongkar struktur aluminium dan titanium dari platform tersebut. Tidak satu pun dari material ini dibawa kembali ke bumi. Material tersebut diangkut ke titik Lagrange, zona yang stabil secara gravitasi, di mana stasiun melingkar di masa depan akan dilengkapi dengan tungku surya, dengan menggunakan cermin untuk memusatkan sinar matahari tanpa pelemahan atmosfer. Suhu yang cukup untuk melelehkan aluminium dan titanium dapat dicapai. Bahan baku daur ulang kelas antariksa ini kemudian akan digunakan untuk memproduksi melalui pencetakan 3D aditif tanpa gravitasi, struktur baru, suku cadang, atau bahkan satelit baru yang diluncurkan dari stasiun orbit yang sama. Bagaimana industri ini menyelamatkan planet? Selama beberapa dekade, industri berat dan pertambangan telah identik dengan kerusakan lingkungan, kawah menganga, sungai yang terkontaminasi sianida, emisi CO2 yang masif. Industri penghancuran dan daur ulang logam menghasilkan fenomena sebaliknya. Dampak lingkungan positif bersih, pembalikan kerusakan yang terukur. Metrik yang paling ampuh adalah jejak karbon. Memproduksi 1 ton baja baru dari biji besi dalam tanur tinggi menghasilkan emisi sekitar 2 ton setara karbon dioksida. Memproduksi 1 ton yang sama dari besi tua dalam tanur busur listrik hanya menghasilkan sekitar 600 kg, pengurangan sebesar 70%. Ekstrapolasi ini ke 1,4 miliar ton baja daur ulang yang diproduksi setiap tahun. Dan jumlah emisi yang dihindari sebanding dengan mengurangi lebih dari 300 juta mobil dari jalan setiap tahunnya. Tetapi dampaknya melampaui karbon. Penambangan perkotaan menghindari seluruh rantai kerusakan yang terkait dengan penambangan prima. Tidak ada penggundulan hutan untuk membuka tambang, tidak ada penggalian tanah yang merusak habitat, dan tidak ada drainase tambang asam yang meracuni akuifer selama berabad-abad. Setiap ton tembaga daur ulang menghemat hingga 500 ton batuan limbah yang seharusnya dibuang dan diproses. Lebih jauh lagi, pabrik penghancuran modern hampir merupakan ekosistem tertutup. Debu logam dan material lainnya yang ditangkap oleh siklon dan filter kantung canggih tidak dilepaskan ke atmosfer. Material tersebut dipadatkan dan dijual sebagai bahan untuk konstruksi jalan atau proses metalurgi sekunder. Air yang digunakan dalam proses pendinginan atau pembersihan diolah dan disirkulasikan kembali dalam sistem tertutup tanpa pembuangan limbah. Bahkan fraksi ringan non-logam, residu akhir dari penghancuran mobil yang sebelumnya langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah, kini menjadi subjek penelitian dan pengembangan untuk digunakan sebagai bahan bakar padat yang dipulihkan di tungku semen atau sebagai pengisi dalam proyek teknik sipil. Industri ini tidak hanya mengurangi dampak yang ditimbulkannya sendiri, tetapi juga bertindak sebagai penampung dampak masa lalu dengan menangkap material yang telah kita ekstrak dan mengembalikannya. Siapa yang mengkontrol informasi, mengkontrol logam. Dalam ekonomi sirkular abad ke-21, aset paling berharga bukanlah lagi logam itu sendiri, tetapi informasi tentangnya. Setiap fragmen, setiap batangan, setiap ton logam bekas yang beredar di dunia menghasilkan jejak data, komposisi kimianya yang tepat, tempat asalnya, riwayat pemrosesannya, jejak karbon yang terkait dengan daur ulang, dan tujuan akhirnya. Siapapun yang mengontrol, menganalisis, dan memperdagangkan aliran informasi ini akan memegang kunci kerajaan. Dengan demikian, platform keterlacakan digital muncul. Perusahaan rintisan mengembangkan sistem berbasis blockchain dan penanda molekuler.
Bayangkan ketika produsen mobil memproduksi pintu aluminium, mereka secara digital menyuntikkan penanda unik, kode QR molekuler yang dicetak dalam CAD atau paduan dengan jejak unsur yang disengaja yang bertindak sebagai tanda tangan. Kode itu mengikuti pintu sepanjang masa pakainya. Ketika mobil mencapai akhir masa pakainya dan dihancurkan, sensor canggih pada jalur penghancuran membaca kode tersebut. Seketika, diketahui bahwa aliran fragmen aluminium spesifik ini berasal dari model pintu tertentu, dengan paduan yang diketahui dan jejak lingkungan yang terdokumentasi. Aluminium ini yang sekarang diberi label kelas A, asal tersertifikasi, jejak karbon rendah, dapat dijual dengan harga premium yang signifikan kepada produsen sepeda kelas atas atau perusahaan elektronik yang berupaya memenuhi kriteria keberlanjutan yang ketat dalam rantai pasokannya. Data ini juga mengoptimalkan logistik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform pusat yang mengumpulkan informasi waktu nyata dari ribuan penghancur, tempat pembuangan besi tua, dan pelabuhan dapat mengantisipasi hambatan, mengoptimalkan rute transportasi, dan menyeimbangkan pasokan dan permintaan regional hampir sempurna, mengurangi biaya dan emisi. Tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada prediksi. Perusahaan yang memiliki data besar ini akan dapat membangun model prediktif tentang generasi besi tua di masa depan. Mereka akan tahu bahwa dalam 10 tahun akan ada puncak turbin angin yang mencapai akhir masa pakainya, atau bahwa transisi ke kendaraan listrik akan menghasilkan lonjakan spesifik baterai lithium-ion untuk didaur ulang. Ini memungkinkan investasi strategis dalam kemampuan daur ulang tertentu bertahun-tahun sebelumnya. Bisnis ini tidak lagi hanya tentang membeli dan menjual logam. Ini akan tentang jual beli sertifikat sirkularitas, jaminan asal, dan data keberlanjutan. Di pasar baru ini, penghancur terkuat bukanlah penghancur dengan mesin terbesar, tetapi penghancur dengan algoritma terpintar dan basis data terlengkap. Kontrol tidak lagi dilakukan atas tambang, tetapi atas aliran informasi yang memberikan makna, nilai, dan masa depan pada setiap gram materi yang melewati siklus tak terbatas. Pada akhir perjalanan, kita memahami bahwa deru mesin penghancur dan keheningan pasar digital bukanlah suara pembusukan, tetapi detak jantung metabolisme industri yang diciptakan kembali. Mesin-mesin ini, yang begitu brutal dalam fungsinya, sebenarnya adalah penunjang era baru. Setiap mobil yang dipadatkan, setiap pesawat yang dibongkar, setiap telepon yang direduksi menjadi komponen-komponennya adalah tindakan pembebasan. Ini membebaskan material dari bentuknya yang usang untuk memberi mereka kehidupan baru dan membebaskan planet kita dari beban abadi ekstraksi yang berlebihan. Bisnis bernilai jutaan dolar ini yang lahir dari kebutuhan yang mendesak telah berkembang menjadi pilar paling menjanjikan dari ekonomi sirkular sejati. Ini bukanlah utopia ekologis. Ini adalah realitas teknis, logistik, dan finansial dari efisiensi yang menghancurkan. Lain kali Anda merenungkan keindahan dahsyat dari bola baja yang menghancurkan sebuah bangunan, atau ayunan hipnotis elektromagnet di atas lautan besi tua, Anda tidak sedang melihat sebuah akhir. Anda sedang menyaksikan langkah pertama, dan yang paling penting dalam kelahiran kembali yang abadi. Karena dalam siklus tanpa akhir ini, setiap akhir sebenarnya adalah sebuah permulaan.